Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim al-kirami ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyurah ba'ayyid nahdatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata li dzikri wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Artinya, dirikanlah, laksanakanlah salat untuk mengingatku. Sungguhnya salat itu amatlah berat, sangatlah sulit untuk dikerjakan, kecuali bagi mereka orang-orang yang telah memiliki hati yang tulus, jiwa yang khusyuk di dalam pelaksanaan dalam menunaikan ibadah salat 5 waktu. Kewajiban salat 5 waktu adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak boleh ditinggalkan. Siapa yang meninggalkan salat 5 waktu, maka dia telah merusak dan menghancurkan agamanya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man aqama shalah faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Siapa saja yang melaksanakan, yang mendirikan, yang menunaikan ibadah salat 5 waktu, maka sungguh dia telah menegakkan, dia telah memperkuat agamanya, memperkuat keimanannya, telah memperkuat ketakwaannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa yang tidak melaksanakannya, meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah menumbangkan agamanya, telah merusak agamanya. Maka untuk itu, sholat adalah satu kewajiban yang wajib ditegakkan, wajib dijalankan tanpa ada toleransi, kemudahan untuk meninggalkannya. Maka sholat ini dilaksanakan dengan kemudahannya sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Jika kita sakit, maka kita melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita. Maka tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Supaya apa? Agama kita tetap kuat. Keimanan, keyakinan kita tetap tegak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hakikat sholat itu, jika kita cermati, jika kita pahami, maka sholat itu adalah bentuk dari pelaksanaan Muhammad. Apakah Muhammad ataukah Ahmad? Maka rangkaian gerakan sholat 5 waktu atau dalam segala macam sholat, rangkaiannya itu maka akan membentuk dalam kalimat Muhammad atau Ahmad. Maka siapapun yang mengakui dirinya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat. Dan pelaksanaan sholat itu tidak lepas dari kalimat Muhammad yang artinya terpuji, atau Ahmad yang paling terpuji, yang paling mulia, yang paling dipuji, yang paling hebat. Artinya, siapa yang melaksanakan sholat, siapa yang mendirikan sholat, dia akan keluar
menjadi pemenang yang terhebat. Dia akan menjadi orang yang termulia, orang yang terpuji. Dia akan menjadi Muhammad yang terpuji. Dia akan menjadi Ahmad yang termulia, yang paling dipuji. Maka itulah jika kita melihat hakikat dari kalimat Muhammad ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk di sini adalah orang yang menjadikan dirinya Muhammad, orang yang menjadikan dirinya terpuji. Artinya Allah menciptakan manusia dalam sebaik bentuk. Di dalam sebuah hadis kudusinya, khuliqa Adama ala surati Muhammad wa khuliqa ruhi Adami ala surati. Aku ciptakan jasad atau badan Adam alaihissalam itu dalam bentuk kalimat Muhammad, dan aku ciptakan ruhnya itu dalam rupaku. Itu kata Allah dalam gambaran hadis qudsinya. Jadi ketika orang melaksanakan sholat, berarti dia sedang membentuk kalimat Muhammad. Mari kita mencermatinya. Kita mulai dari huruf mim atau huruf alif ketika kita membaca Ahmad. Alif adalah berdiri dalam sholat, tegak berdiri dalam sholat, atau mim dalam Muhammad itu adalah kepala yang tegak di atas berdiri dalam sholat. Kemudian membentuk huruf H ketika kita itu sedang ruku, maka badan kita ini menyerupai huruf H dalam Ahmad maupun dalam Muhammad. Kemudian di huruf selanjutnya adalah mim. Kepala yang ada di atas, yang tadinya tegak di atas, tertinggi, menunduk, menyentuh lantai, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah Muhammad. Jadi Ahmad. Kemudian huruf terakhir adalah huruf dal, menggambarkan bentuk duduk antara dua sujud ataupun tasyahud dalam sholat. Jadi ketika seorang melaksanakan sholat, dia membentuk huruf Muhammad, mim berdiri dalam sholat, ha ruku dalam sholat, mim sujud dalam sholat, dal duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir. Jadi siapapun yang melaksanakan sholat, maka dia akan wujud menjadi orang yang terpuji, orang yang terselamatkan, orang yang dimuliakan. Maka tidaklah salah Allah menyampaikan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah, melarang, membebaskan, memelihara, menjaga seorang yang melaksanakan sholat itu dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar ataupun perbuatan dosa yang menyalahi aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu marilah kita memperkuat agama kita dengan rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Kita usahakan melaksanakan sholat di awal waktu. Afdalus sholati li awali waktiha. Sebaik-baik pelaksanaan sholat itu adalah pelaksanaannya di awal waktunya. Jadi kita laksanakan sholat 5 waktu di awal waktu. Insya Allah, Allah menjamin hidup kita bahagia dunia akhirat. Jika saudara-saudara seiman, seagama yang mengaku dirinya Islam ingin sukses dalam hidupnya, maka janganlah tinggalkan sholat. Meninggalkan sholat
artinya meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan sholat artinya menghubungkan diri selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan hak kita sebagai hambanya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahumma fiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.